teman-teman, di sini kami akan mempresentasikan materi kami yang berjudul NLP atau Neuro Linguistic Programming. Bersama saya Maudi Putri Ananta dan teman saya Ainisa Fadila. NLP atau Neuro Linguistic Programming adalah sebuah metodologi yang dikembangkan oleh Richard Bandler dan John Grinder di California pada tahun 1970-an. NLP sendiri merupakan sebuah pendekatan komunikasi, pengembangan pribadi, dan psikoterapi. NLP atau Neuro Linguistic Programming adalah sebuah metodologi yang dikembangkan oleh Richard Bandler dan John Grinder di California pada tahun 1970-an. NLP sendiri merupakan sebuah pendekatan komunikasi, pengembangan pribadi, dan psikoterapi. Ini mempelajari hubungan antara otak, bahasa, dan pemrograman. Bagaimana cara kita berpikir dan bertindak. Peneliti NLP mendekonstruksi bagaimana terapis yang sukses mencapai hasil untuk mengidentifikasi teknik seperti pemilihan kata, pertanyaan, nada suara, dan postur. Ini bertujuan untuk mencapai hasil metode NLP yang dapat mengubah perilaku untuk lebih baik lagi. Neuro-linguistic programming diciptakan oleh Richard Bandler, seorang ahli pemrograman komputer dan fisika di Universitas California di Santa Cruz pada tahun 1970. Awalnya, Bandler merasa tertarik terhadap keberhasilan terapis terkenal, yaitu Milton Erickson, Virginia Satir, dan Fritz Perls ketika menangani pasiennya. Melalui penelitian yang dilakukannya, yaitu memodel bagaimana tingkah laku dan kebiasaan yang dilakukan ketiga terapis tersebut terhadap orang lain. Bandler menemukan fakta yang sangat menakjubkan bahwa strategi dan tingkah laku mereka dapat ditiru dengan hasil yang sangat akurat. Kemudian, Bandler melanjutkan risetnya bersama seorang profesor linguistik bernama John Grinder. John Grinder merupakan spesialis penelitian linguistik teori Noam Chomsky, peneliti aksen-aksen dan pembuat model perilaku budaya penutur bahasa. Karena memiliki kesamaan minat itulah mereka berdua memadukan keahlian mereka pada bidang komputer, linguistik, dan menyusun model perilaku nonverbal manusia. Selanjutnya itu ada prosedur dan teknik NLP. Yang pertama itu ada membangun rapport building, di mana diketahui dalam proses penyelesaian masalah, building rapport adalah bagian terpenting. Hal ini bertujuan agar konseli dapat terbuka, nyaman, dan percaya terhadap konselor, sehingga dapat mengungkapkan permasalahan yang dihadapi. Yang kedua itu ada sensory language, yaitu melibatkan memvisualisasikan sebuah isyarat yang merupakan bagian dari perilaku yang tidak diinginkan. Misalnya, tangan perokok dengan rokok bergerak ke arah wajah dan kemudian beralih ke visualisasi dari hasil yang diinginkan, seperti orang terlihat sehat mapping a course. Selanjutnya itu ada submodality sub, di mana submodalitas digital adalah off atau on. Misalnya, suatu gambar mental berada dalam posisi apakah bergerak atau diam. Tidak ada posisi tengah. Di sisi lain, submodalitas analog sangat bervariasi di antara ujung-ujung paling ekstrim. Bunyi bervariasi sepanjang kondisi, diam, hening, senyap, hingga nyaring. Bandler sebut sebagai submodalitas atau kualitas gambar, suara, dan perasaan. Selanjutnya itu ada dampak penggunaan NLP. Hasil tulisan siswa dapat memengaruhi orang lain dengan berdampak pada pembentukan karakter yang baik. Selain dampak instruksional, dampak penyerta dari penggunaan model ini dapat menciptakan kebiasaan siswa dalam mengemukakan pendapat,
melalui bahasa yang santun, percaya diri, menghargai pendapat orang lain, mengerjakan tugas dengan penuh tanggung jawab, dan dapat mengembangkan kreativitas.